Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Kakak Irfan Syah pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Kakak akan membahas tentang taubat. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran kali ini agar dimudahkan oleh Allah dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semua, Islam merupakan agama yang penuh rahmat, karunia, serta hidayah. Yang kita terima adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup. Al-Quran dan hadis merupakan peninggalan Rasulullah SAW yang akan terus bersama kita hingga hari kiamat. Banyak sekali kandungan dan petunjuk dalam Al-Quran yang tidak dijelaskan dalam hadis. Begitu pula sebaliknya. Adik-adik, Al-Quran adalah hidayah, sarana kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang tidak akan pernah luput dari khilaf dan salah. Akan tetapi ampunan Allah kepada para hamba-hambanya sangat luas dan selalu ada. Setiap dosa yang dilakukan akan diampuni apabila kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW selalu bertaubat 100 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah orang yang dijanjikan akan masuk surga kelak di akhirat. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak dijanjikan apapun tetapi kita tidak pernah bertaubat kepada Allah sama sekali? Oleh karena itu adik-adik, dalam kesempatan kali ini kakak akan memaparkan materi yang berkenaan dengan taubat. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah yang pertama, menguraikan pengertian taubat, yang kedua, menelaah hakikat taubat, yang ketiga, memerinci syarat-syarat taubat. Adik-adik semua, terkait dengan materi taubat kali ini ada 3 poin yang akan kakak bahas. Poin yang pertama yaitu pengertian taubat. Poin yang kedua, hakikat taubat. Poin yang ketiga, syarat-syarat taubat. Baiklah, kita akan mulai. Untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tawaba, yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya, atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Selanjutnya masuk ke poin kedua yaitu tentang hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah dengan sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar pun merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Inabah yaitu kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jika sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, itu belum dianggap bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dalam hati adik-adik sebelum diucapkan secara lisan. Senantiasa mengingatkan apa yang disebutkan Allah berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat, dan mengingat siksa neraka yang diancam bagi pendosa. Berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat dalam hati. Dengan demikian, ia senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas
agar Allah berkenan menerima taubatnya, menghapuskan dosa dan kesalahannya. Kemudian poin yang terakhir yaitu syarat-syarat taubat. Nah, jadi adik-adik, taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Begitupun Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, entah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, namun adik-adik, dalam bertaubat seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Di sini kakak akan mencantumkan 10 syarat. Yang pertama yaitu syaratnya Islam. Karena orang yang kafir tidak mungkin diampuni dosanya sebelum dia masuk Islam. Yang kedua, dia harus menyesali dosa-dosanya yang telah terdahulu yang dia buat. Jadi ketika dia sudah bertaubat, dia juga harus menyesali dosa-dosanya. Yang ketiga yaitu menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Yang kelima yaitu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulangi. Maksudnya berjanji di sini ialah dia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan berbuat dosa seperti sebelum dia bertaubat. Rasulullah pernah bersabda yang artinya yaitu orang yang mohon ampun dengan lisan sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan ia memperolok-olokkan Tuhannya. Yang ketujuh yaitu menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Yang kedelapan yaitu masa taubat sebelum napas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nah, jadi adik-adik, selama napas kita belum sampai di tenggorokan, maksudnya akhir hayat kita, dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ini maksudnya bahwa kiamat sudah dekat. Taubat seseorang akan diterima. Yang kesembilan yaitu memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Yang ke-10, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah lagi satu syarat, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berupa tuduhan, ghibah, fitnah, mencaci, dan lain-lain, maka harus memohon maaf. Nah, jadi itu adik-adik, ada 10 syarat bertaubat. Namun di sisi lain ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa syarat taubat intinya ada 3. Yang pertama yaitu menyesali dosa-dosanya, meninggalkan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, adik-adik, dari pembahasan kakak tadi dapat disimpulkan bahwa taubat adalah perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama. Taubat menjadi sarana untuk memohon ampun kepada Allah dan menjadikan media untuk kembali ke jalan Allah. Taubat dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya karena melakukan dosa, tetapi juga harus dilakukan sekalipun tidak memiliki dosa. Setiap orang selalu melakukan kesalahan dalam hidupnya, tidak ada manusia yang sempurna. Karenanya taubat merupakan satu-satunya jalan untuk terus memohon ampun kepada Allah. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan sudahkah taubat seseorang diterima.
Akan tetapi kita sebagai hamba Allah sudah sepatutnya terus berusaha dan bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai para hambanya yang senantiasa bertaubat. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Adik-adik, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Dan semoga juga Allah akan senantiasa melindungi kita semua dari musibah seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini. Adapun usaha dan ikhtiar adik-adik harus selalu kita jalankan dengan menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker jika keluar rumah dan selalu mencuci tangannya. Jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak, sebaiknya adik-adik tetap di rumah saja, menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, juga agar adik-adik dapat terhindar dari bahaya di masa pandemi ini. Baiklah, kakak tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.